Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas terima dalam 24 jam termasuk uang. Ternyata seperti ini. Hukum tarik-menarik tidak membedakan antara sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil. Sebenarnya diri sendiri yang memutuskan apa yang besar dan apa yang kecil. Dalam pandangan semesta tidak ada besar atau kecil, sama saja. Bagi alam semesta hanya ada energi. Ketika belajar mewujudkan sesuatu yang kecil terlebih dahulu akan lebih menumbuhkan semacam keyakinan diri sebelum masuk ke tahap berikutnya yang membutuhkan keyakinan dan keikhlasan yang lebih besar pula. Ketika belajar mewujudkan sesuatu yang kecil terlebih dahulu akan lebih menumbuhkan semacam keyakinan diri sebelum masuk ke tahap berikutnya yang membutuhkan keyakinan dan keikhlasan yang lebih besar pula. Dari sudut pandang hukum tarik-menarik tidak membedakan antara sesuatu yang kecil dan sesuatu yang besar, antara apa yang mudah terwujud dan apa yang sulit diwujudkan. Dianggap mewujudkan sesuatu yang kecil tidak berbeda dengan mewujudkan sesuatu yang besar. Sampai di sini tampaknya tidak ada batasan bagi semesta melalui hukum-hukumnya dalam mewujudkan sesuatu. Saat penciptaan adalah metafisik, mental atau non-fisik. Tetapi untuk bisa hadir ke dunia fisik mengikuti aturan yang berlaku di dimensi bumi atau dimensi fisik. Sehingga sesuatu yang masih dalam wujud energi itu tetap membutuhkan wadah atau sarana untuk perwujudannya. Sesuatu yang diniatkan dengan bulat, diberi perhatian dengan melibatkan segenap perasaan dan kuat secara terus-menerus di tingkat metafisik, dengan catatan tidak ada pikiran yang melawan atau membatalkannya seperti keraguan atau tidak percaya, maka itu perlu hadir ke dimensi fisik. Memang seperti itu aturan mainnya. Tetapi dari sudut pandang manusia, jika Anda memutuskan bahwa itu adalah sesuatu yang kecil, sepele, maka Anda merasa mudah, akan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada perlawanan terhadapnya. Oleh karenanya, energi Anda dapat dengan mudah sejalan dengan sesuatu yang kecil dan dapat datang kepada Anda dengan lebih mudah. Tidak ada keterikatan emosi terhadapnya sehingga mudah untuk let it go, bahkan mudah untuk melupakannya begitu saja. Kenapa seperti itu? Manusia sebenarnya adalah makhluk spiritual lebih dari sekedar darah dan daging. Tetapi saat jiwanya lahir ke bumi, terkena aturan yang berlaku di dimensi bumi atau dimensi fisik. Cara jiwa memandang kehidupan, alam sekitarnya termasuk semesta adalah dualitas dan diskriminatif. Pikiran berbasis ego. Memandang segala sesuatu dari dimensi fisik adalah hitam putih, besar kecil, atas bawah, salah benar, dan seterusnya. Aturan yang berlaku adalah melihat dulu baru percaya. Inilah logika. Karena dididik untuk mengedepankan rasionalitas, logika, dan kurang mengembangkan bahkan menyangkal sisi spiritual atau aspek metafisik dirinya, tentu akan kesulitan jika mengikuti aturan. Percaya dulu baru melihat. Karena ini perkara rasa. Alam semesta tidak akan menurunkan vibrasinya hanya agar selaras dengan kita. Kita yang harus menaikkan vibrasi diri agar bisa selaras dengan alam semesta, sehingga nantinya bisa bekerja sama dengan hukum-hukumnya. Jika menghadapi tantangan hidup yang pertama kali dibenahi adalah kondisi batinnya, dan tidak berusaha mengendalikan kondisi luar dengan menggunakan kekuatan atau jalan pikiran sendiri. Dengan kata lain, kita pikir kita memiliki cara yang lebih baik dengan berenang melawan arus aliran semesta ini. Kita sering berpikir, bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, memiliki pendekatan yang berbeda terhadap alam semesta. Jadi mengapa kita memiliki pikiran ego ini? Ya, karena kita harus mempelajari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini tetap dibutuhkan untuk kelangsungan hidup fisik.
Walaupun pada kenyataannya kita sering menuruti ego ini dengan terlampau berlebihan. Sudah ditentukan atau diciptakan? Apakah ini sudah ditentukan dan hanya masalah waktu yang tepat untuk hadir? Jadi hanya semacam menggenapi untuk sesuatu yang memang harus terjadi. Atau kita memang menciptakan realita ini sepenuhnya dalam 24 jam ini atau lebih cepat. Jika sesuatu itu sudah ditentukan, tentu kita akan memilih berhenti berkreasi atau mencipta. Tapi jika ini semua adalah sepenuhnya realita hasil ciptaan kita di masa sekarang, kenapa tetap ada hal yang tidak diinginkan terjadi di luar kendali kita? Padahal, Anda hanya menuai apa yang Anda tabur. Bagaimana Anda bisa menuai apa yang tidak Anda tabur? Memang ada sistem keyakinan yang menyatakan bahwa apa yang kita tuai di kehidupan sekarang juga berasal dari kita menabur di kehidupan sebelumnya. Juga bersikap terbuka menerima dan tidak membatasi atau mendikte kerja dari alam semesta. Karena ini bisa meningkatkan level penerimaan dan keyakinan Anda setelah Anda mengalami dan kemudian mengalami lagi. Ini akan bermanfaat untuk menambah keyakinan tentang perwujudan atau penerimaan Anda dalam jangka panjang kemudian. Katakanlah setiap hari Anda mengucapkan ke diri sendiri dan mendeklarasikan ini ke seluruh alam. Saya terbuka menerima uang dari segala arah, termasuk dari Allah yang tak terduga-duga. Dengan senang hati saya menerima segala bentuk kebaikan semesta, atau Tuhan, atau apapun sesuai yang Anda yakini dalam 24 jam ini. Lakukan ini dengan perasaan gembira, dengan rasa syukur. Atau Anda bisa gunakan contoh deklarasi yang ada di video Law of Attraction Indonesia nomor 16. Apa kira-kira yang akan terjadi kemudian? Testimoni teman-teman yang ada di video Law of Attraction Indonesia nomor 16 saya rasa sudah cukup menjawab. Katakanlah dalam 24 jam ini atau lebih cepat ada uang masuk ke rekening Anda. Kira-kira berapa jumlahnya? Tidak ada yang bisa memastikan jumlahnya. Karena begitu Anda terbuka untuk menerima dalam 24 jam ini, memang tidak diperbolehkan untuk menentukan sejumlah uang tertentu. Bukan hanya itu, terbuka di sini Anda pun tidak boleh menentukan bentuk rezeki yang diterima, karena rezeki tak terduga-duga itu bisa dalam bentuk apapun, walaupun uang salah satunya. Pernyataan saya terbuka menerima dari segala arah, termasuk dari arah tak terduga-duga, dengan senang hati saya menerima segala bentuk kebaikan semesta atau Tuhan atau apapun yang sesuai dengan keyakinan Anda dalam 24 jam ini. Adalah tidak mengikat karena di sini Anda terbuka terhadap uang atau bentuk kebaikan lainnya yang disediakan dalam 24 jam ini. Jadi apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak boleh mendikte apa yang akan diterima dalam 24 jam ke depan tersebut. Percayalah dulu baru melihat. Biasakan bersyukur setiap hari kalau perlu ditulis untuk apa yang sudah Anda terima untuk memperkuat vibrasi, sehingga memudahkan hal-hal baik terjadi dalam hidup Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-195 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.